Ada banyak cerita mistis yang dialami para pendaki gunung, mulai dari roh pengemis, hantu penolong, hingga fenomena supranatural yang tak dapat dijelaskan. Faktanya, sejumlah mayat pendaki yang tidak ditemukan jasadnya menjadikan gunung itu sebagai kuburan terbuka bagi mereka. Jadi tidak mengherankan jika penampakan hantu di gunung itu sering terlihat oleh para pendaki. Beberapa kisah menakutkan tentang gunung mungkin saja palsu, tetapi beberapa kebenaran tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah kisah dari seorang pendaki asal Depok yang mendaki ke Gunung Sumbing pada tahun 2020. Bahkan saat melakukan pendakian, ia sempat ditemani oleh sosok penunggu gunung tersebut. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Ki, apa kabar Ki? Alhamdulillah, baik bang. Alhamdulillah, masih aktif naik gunung lu nih ya? Masih bang. Rencana ke depan nih, lu mau naik gunung mana nih? Rinjani Agung sama Raung. Rinjani? Agung sama Raung. Gokil. Dari Rinjani ke Agung dulu baru tuh ke Raung ya? Raung, ya kalau misalnya Raungnya udah buka, karena kan sekarang kan erupsi gitu bang. Iya benar. Iya masih ditutup. Oh jadi lu ya pokoknya nggak maksain tuh ke Raung Iya ya? bang, bener. Itu lu rencana jalan solo hiking lagi tuh? Karena gue ngeliat beberapa konten lu tuh waktu pendakian nih solo hiking mulu nih. Solo bang. Solo hiking? Solo. Gokil, solo hiking cuy, ketiga gunung. Kiki, anak mahasiswa Unpam cuy. Nah, kenapa Kiki gue undang lagi kemari? Karena dia mempunyai cerita pengalaman pendakian horor ya waktu di Gunung Sumbing. Dan ini nggak kalah seru ceritanya ya. Ya bukan seru sih, tapi horor banget ceritanya. Oke nih Ki, kalau gue boleh tahu nih, lu waktu di Gunung Sumbing ngalamin kejadian apa aja sih? Waktu itu kita naik di pandemi tuh ngalamin kayak naik diantar burung. Kita ada videonya, turun diantar orang gede. Nah, di pos 2 Mbaon ini kita ketemu sama Mbah Nira. Mbah Nira. Mbah Nira. Mbah Nira ini bukan orang yang pastinya ya? Bukan. Oh, jadi salah satu sosok penunggu di Gunung Sumbing ini? Iya, mungkin. Oke. Nah, bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama ceritanya Rizky waktu di Gunung Sumbing, lu simak video ini sampai habis ya, karena di situ lu banyak banget nih mendapatkan cerita dari Rizky ini, horornya gila banget. Di situ dia sempat ketemu salah satu sosok penunggu Gunung Sumbing yaitu Mbah Nira, dan dia menitipkan pesan. Jadi pokoknya intinya lu simak lah videonya sampai habis, karena di situ juga banyak banget pelajaran-pelajaran yang nanti bakal kita ambil juga ya, dan yang pastinya lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita nanti yang akan dibawakan oleh Rizky. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Oke, gue bakal ceritain pengalaman horor gue di Gunung Sumbing pada tahun 2020. Jadi ceritanya teman gue ngajak nih bang, Ki ikut gue yuk gitu. Kemana nih? Ke Sumbing gitu. Via apa Ki? Via apa gitu? Via Garung gitu. Kapan emang schedule-nya gitu? Tanggal 13 lah kita berangkat dari Jakarta gitu. Terus kita ajak lah teman-teman kita tuh, 2 orang cowok bang, yang nggak bisa kita sebutin lah namanya. Dia udah mau nih bang, dua-duanya udah mau. Terus setelah itu kontak-kontakan terus pas di hari H nih tanggal 12 kita berangkat tuh bang, naik motor dari Depok menuju ke Wonosobo. Wah, motoran bang. Berapa kilometer anjir? 600 mungkin lah bang, lebih. Gue kira lu naik transportasi umum bawa motor tuh. Motoran bang. Iya. 2 motor 4 orang. Nah, berangkat tuh bang, start jam 3 sore lah bang dari Depok, jalan-jalan. Di perjalanan sih aman-aman aja ya bang ya, kayak sampai Bandung kita istirahat dulu gitu, kayak mampir ke Indomaret, karena kan perjalanan yang jauh kan paling enak kan pastilah, istirahatnya di Indomaret ya bang ya. Indomaret, terus kita kayak makan-makan, terus beli kayak kopi, pop mie, apa segala macam gitu bang. Terus kita ditanyain nih sama anak-anak, Ki masih jauh nggak gitu? Ini aja baru Bandung gitu kan, belum juga sampai Jawa Tengah gitu.
kira-kira sampai Wonosobo kapan nih Ki gitu. Ya kira-kira mungkin pagi gitu, bisa tergantung kecepatan kita aja gitu kan. Nah sekitar pukul 8 atau setengah 9 malam kita berangkat tuh Bang, berangkat dari Bandung menuju ke Tasikmalaya Bang. Karena kan kita lewat Tasik. Nah jalan-jalan posisinya itu di daerah Nagreg itu macet Bang, macet banget. Mungkin karena hari libur panjang mungkin kali ya Bang ya. Libur panjang terus macet juga. Nah kita tuh di Nagreg itu stuck Bang, stuck sampai 1 jam Bang. Motor nggak bisa lewat tuh? Nggak bisa lewat Bang, bener-bener kayak Idul Fitri mungkin lah Bang ya. Kayak mau hari-hari Lebaran gitu, padat merayap gitu Bang. Sampai nggak bisa gerak, terus kayak di jalan tuh bau banget kampas kopling gitu. Pasti dong. Iya Bang, bau kampas kopling. Terus akhirnya anak-anak sampai kesel sendiri gitu. Nih kapan jalannya? Terus kita bilang aja sabar aja gitu. Namanya juga macet kan gitu. Terus selang 1 jam tuh kita nungguin dulu. Kita akhirnya nggak nyalain motor tuh Bang. Kita berhenti di pinggir warung dulu, nunggu kondisi jalan tuh jalan lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin dari sananya tuh yang di depannya mungkin ada one way atau apa gitu, buka tutup jalur gitu Bang. Makanya macet kayak gitu Bang. Nah selang 1 jam lah, sekitar setengah 10 kita jalan sampai Tasik. Nah posisinya di Tasik ini nih sepi Bang. Kenapa di Nagreg rame, di Tasik tuh sepi? Mungkin pada ke Garut atau kemana gitu kali ya Bang. Bisa jadi. Bisa jadi ya. Terus sampai di Tasik kita istirahat dulu tuh Bang. Kayak mampir ke Indomaret. Terus kayak beli kopi Golda, terus sama rokok gitu kan. Nah posisinya kan di tas kita kan ada tisu nih Bang, tisu kering sama tisu basah. Nah anak-anak tuh kaget pas ngelap mukanya Bang. Tuh mukanya solar semua Bang. Solar, pada hitam semua Bang. Pada hitam. Terus anak-anak pada ketawa. Gue baru pertama kali ini naik gunung motoran dari Depok gitu. Biasanya kan kita ke Gede gitu, biasa-biasa aja gitu kan. Gak apa-apa, ini buat pengalaman lu gitu. Kalau lu gak gue giniin, lu kapan beraninya ya kan gitu. Bener. Terus akhirnya sekitar setengah 11 mungkin Bang, kita jalan dari Tasikmalaya menuju ke perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah Bang. Nah itu tuh kayak ada tugu gitu Bang, tulisannya Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat, rakyat Jawa Barat adalah Siliwangi. Nah kita sampai tugu itu tuh anak-anak pada minta foto Bang. Posisinya di daerah situ tuh kayak gelap gitu Bang. Ini udah malam apa? Udah malam Bang. Okay. Posisinya udah malam. Nah udah gitu terus anak-anak Ki istirahat dulu yuk gitu. Mau ngapain gitu? Mau foto-foto di tugu ini gitu. Udah yuk jalan aja gitu. Nah pas setelah lewat sini tuh nanti kita bakal kayak ngebelah hutan gitu Bang. Ngebelah hutan gitu. Nah udah tuh si anak-anaknya pada kekeh gitu kan, pada foto. Ya udah foto cuma sebentar aja, habis itu kita jalan gitu. Nah posisinya tuh emang gelap banget Bang, dan hawanya juga beda gitu Bang. Nah setelah anak-anak foto, terus kayak selamat datang di Jawa Tengah, terus anak-anak pada foto juga. Terus akhirnya kita jalan lagi tuh Bang, jalan lagi. Nah anak-anak kaget tuh Bang, lewat kayak hutan-hutan gitu Bang. Posisinya gitu cuman kita 2 motor itu aja Bang. Udah nggak ada kendaraan lain? Nggak ada kendaraan lain Bang. Posisinya juga lampu juga minim lampu lah Bang, kayak kurang terurus banget gitu kan. Terus jalan. Ya alhamdulillah Bang, aman-aman aja gitu kan. Terus akhirnya kita sampai Cilacap tuh kisaran jam 3 subuh lah Bang, jam 3 subuh. Anak-anak minta break kayak pantat gue sakit gitu kan. Yaudah kita break dulu, terus akhirnya makan nasi goreng tuh Bang, anak-anak juga pada kaget, nasi goreng di situ kayak murah gitulah Bang, murah gitu, pakai sosis, pakai ayam disuir-suirin gitu, cuma 10.000 Bang, 10.000. Itu porsi berempat, posisinya juga dia juga mau penghabisan Bang, mau tutup gitu. Jadi nasinya kita banyak, terus itunya juga banyak, ayam disuir-suirnya, terus sosisnya juga banyak. Itu kayak enak banget gitu Bang. Wah, set lagi lapar-laparnya Bang sampai Cilacap mah gitu. Kalap tuh ya. Terus akhirnya anak-anak udah kelar makan. Kira-kira sampai Wonosobo jam berapa nih Ki gitu. Ya mungkin pagi lah jam 6. Ya tergantung kitanya sih. Terus habis ini juga kita bakal ngelewatin hutan, ngebelah hutan lagi gitu. Kita bakal ngebelah hutan lagi nanti gitu. Terus akhirnya jalan tuh sekitar jam 3:30 atau jam 4-an, jalan. Nah sampai di daerah Kebumen ini Bang, jam 4:30 Bang. Jam 4:30 terus ada azan kan tuh, anak-anak pada istirahat dulu yuk Ki, ke musola dulu gitu.
Terus anak-anak pada sholat dulu, kelar sholat, jalan lagi tuh bang. Jalan lagi. Terus kita lewat Wadah Selintang tuh bang. Wadah Selintang itu? Wadah Selintang tuh kayak pegunungan, di tengah-tengahnya tuh danau gitu bang, gede banget kayak bendungan lah ibaratnya kayak gitu, bendungan. Kita lewat situ kayak naik turun terus belok. Nah akhirnya kita sampai di base camp Sumbing Via Garung ini pagi lah bang, 6:30. Posisinya itu pandemi bang. Pandemi tuh kayak jarang lah pendaki yang naik di keadaan COVID seperti itu bang. Tapi jalur pendakian dibuka Ki? Dibuka bang, tapi harus mematuhi protokol kesehatan di situ juga bang. Kayak surat kesehatan, terus keadaan fisiknya gimana, punya riwayat penyakit apa gitu bang. Dan bawa masker juga tuh? Pakai masker bang. Naik pakai masker? Pakai masker. Mantap. Kita istirahat dulu tuh bang di base camp Sumbing Via Garung. Kita tidur dulu lah sampai sore kalau nggak salah bang. Anak-anak udah pada capek banget. Posisinya juga itu teman saya nih yang satu kerja di Indomaret bang. Jadi kita harus ngejar waktu bang. Dia cuti bang, 3 hari cuti. Terus dia ngomong ke kita, ya kita kapan naik nih gitu. Ya udah nih gue ngurusin dulu deh gitu. Nah turun dong gue ke bawah bang. Nah di saat pandemi saat itu bang, kita harus regis ke bawah dulu bang, kayak ngecek kesehatan kita sama berkas-berkas kesehatan kayak surat kesehatan, fisik apa segala macam gitu. Kita ke bawah, sekitar jam 3:30 tuh ke bawah, terus ditanya sama yang ada di situ lah bang kayak, Mas mau naik gitu. Iya mas, nih perlengkapan saya gitu kayak surat kesehatan. Oh yaudah tunggu sebentar ya bang. Nah pas nunggu sebentar nih, anak-anak pada nyamperin kita. Kok lama gitu? Iya nih nggak tahu tuh lama banget. Pada akhirnya sampai maghrib bang, Nah pas maghrib ini kayak warga kayak yang ada di situ lah bang, yang ada di situ tuh ngomong kayak gini, Mas sampean arep munggah saiki ta gitu. Iya mas gitu, mending sesok esok ae gitu kata dia gitu, pagi-pagi aja gitu, lebih safety daripada naik maghrib. Nah, gue kaget tuh bang. Biasa kayak gue naik gunung gede atau naik gunung mana kayak ngetrek abis maghrib itu ya it's okay gitu, asal kita kayak safety lah, kayak ada headlamp apa segala macem gitu. Nah kok anak-anak juga pada aneh nih, kenapa nih kayak diperingatin lah bang gitu. Nah setelah selesai urusin kayak surat-surat segala macem, udah tuh udah mas ke atas lagi gitu, abis itu mas bayar, abis itu mas boleh berangkat gitu. Nah posisinya itu kayak ngurusin segala macem, terus sama ngobrol sama ngopi gitu bang, itu sampai 9:30 bang. 9:30 malam. Lama juga Ki. Lama banget bang, itu kita sampai bener-bener capek banget, capek di jalan, capek nunggunya gitu. Terus akhirnya udah 9:30 tuh bang, kita naik ke atas, wes mas gitu. Udah nih, nah posisinya itu kita cuma 2 rombongan doang bang. Yang rombongan pertama ini orang lain, rombongan kedua ini rombongan kita bang. Hari itu. Weekday kalau nggak salah, itu weekday, sepi banget, keadaan covid, pokoknya kayak sepian lah bang gitu. Terus sampai di base camp tuh ditanyain, wes toh le gitu, udah nih mas gitu, mas sampean ngojek atau enggak gitu. Iya mas ojek boleh gitu, ojek terakhir ini gitu. Oh yaudah ojek berapa mas? Itu 25 gitu. Yaudah anak-anak pada minta ojek. Udah kita berangkat tuh bang, sekitaran jam 10 itu berangkat. Naik motor, tuh dibabat terus bang. Malam-malam, gas terus bang. Tapi ada lampunya tuh? Ada lampunya, cuman lampu ayam bang, cuma minim doang. Itu dia matanya bisa ngeliat kemana itu bang. Lo nggak nanya? Apaan tuh? Nah, berangkat tuh bang, kayak diketrek-ketrekin gitu bang, malam-malam, tret. Terus akhirnya setelah jalan-jalan pakai motor tuh, sampai di pos 1 apa sih namanya, pos apa ya lupa namanya, pokoknya pos 1 tuh ada pelang pos 1 Gunung Sumbing. Nah di atasnya sedikit itu kayak ada warung dijaga sama kayak udah tua gitu loh bang. Kayak mbah sama pade kita bilangnya gitu, soalnya dia enak banget bang. Nah pas kita sampai di warung ditanyain sama mbah ini, mas arep munggah gitu. Iya bude gitu. Arep munggah saiki kita. Iya bude gitu.
sesok ae mas, ojo saiki gitu, kata dia kayak gitu. Nah akhirnya kita berpikir lagi, terus, kita kayak makan dulu tuh bang, karena kan di bawah kan nggak makan kita akhirnya makan di pos 1. Bude apa deh, saya ada nasi nggak gitu, saya boleh dong minta 1 porsi gitu, lauknya nggak apa-apa, telur juga nggak apa-apa gitu kan. Nah setelah habis makan tuh kita kayak ngetin kan, di situ posisinya kayak ada kompor lawas gitu bang, kompor dimasukin kayu terus di tengah-tengahnya bolong gitu bang. Nah jadi tangan kita ke atas gitu bang, ngetin badan, sembari makan gitu. Nah setelah itu kita pikir-pikir lagi, anak-anak punya feeling gak enak bang. Punya feeling gak enak. Terus akhirnya gimana nih Ki, mau terus apa mau besok pagi gitu. Feeling gue udah gak enak banget gitu, besok pagi aja deh gitu. Udah tuh akhirnya anak-anak pada istirahat. Terus di hari keesokan harinya nih bang, pagi hari 5:30 lah bang, tuh kan matahari udah mau terang-terang gitu kan. Terus kita doa dulu tuh, terus kayak kita ngedoain para pendahulu di situ, terus juga kayak kayak sesepuh itulah bang gitu. Kita ngedoain, terus kayak ada kan di puncak kan tuh kayak ada makam Ki Ageng kalau nggak salah ya bang. Kita kirimin Al-Fatihah buat beliau. Setelah itu jalan nih bang, jalan jam 6 lah, jam 6 berangkat jalan-jalan. Nah di pertengahan jalan ini pas menuju pos 2 ini kita ketemu sama burung bang. Jadi sebelum ketemu burung ini kan kita nggak nyetel lantunan ayat Al-Quran nih bang. Nah pas kita teman saya teman saya ini nyetel, itu tuh si burung ini datang bang, datang. Jadi kita jalan nih, cek, kita juga jalan, dia nungguin di batu gitu bang, renduk duduk aja. Kayak nuntun lu gitu. Iya kayak ngasih tahu jalannya yang bener kemana gitu kan. Terus kita jalan, si burung juga jalan. Terus kita ketinggalan sama burung, ditungguin sama burungnya bang. Dianterin terus sama dia. Dianterinnya itu sampai pos 2 Baon bang. Posisinya di situ tuh kayak ada mata air disengin gitu. Terus sebelah sininya kayak ada rumah gitu. Itu tuh posisinya nggak ada yang buka, orang sama sekali bang, nggak ada yang buka. Ya karena memang posisinya masih pandemi ya. Pandemi bang, mungkin gitu. Nah setelah sampai pos 2, si burung ini terbang nggak tahu kemana gitu. Terus kita ditanya sama si teman kita ini, Ki burungnya kemana gitu? Kagak tahu gua gitu. Terus istirahat sebentar, terus kalian ngisi air tuh bang, isi air full semua. Habis itu jalan lagi ke pos 3. Sampai di pos 3 ini kita sampai jam 11 siang kalau nggak salah bang, 11 siang atau jam 10 siang gitu. Kita diriin tenda terus habis itu kita langsung bergegas ke Puncak Sumbing bang. Langsung ke Puncak Sumbing. Nah di perjalanan summit ini kayak capek banget lah bang, dari Depok, bayangin aja dari Depok naik motor. Iya sih, nggak kebayang itu gua. Istirahat kurang, kayak makan juga secukupnya doang gitu kan. Terus malah ngurusin registrasi lama gitu kan bang, kayak udah capek duluan lah bang gitu. Langsung summit. Nah di Padang pos 4 itu kalau nggak salah Padang Edelweiss gitu kan. Terus anak-anak pada foto. Terus kita ngelanjutin lagi sampai Puncak Sumbing itu kisaran jam 1:30, 1:30 bang. Posisinya itu ngegas terus bang. Nah udah tuh sampai puncak, kita turun lagi sampai bawah ini pos 3 ini yang kita tempat diriin tenda ini. Kita kayak makan dulu lah bang, makan dulu kayak makan sosis, terus makan mie, terus kalian ngeliatin sunset gitu bang. Nah udah tuh sekitar 5:30 kita bergegas buat turun ke bawah. Nah di pas mau turun ini kita ketemu sama rombongan yang mau naik bang. Jadi sebelum berangkat itu kita doa dulu lah, yuk sini kumpul dulu gitu. Kita berdoa dulu karena kan kita nge-trek malam nih. Kita bilang sebelum kita turun alangkah baiknya kita berdoa semoga trek malam kali ini tidak terjadi hal yang kita inginkan gitu kan. Terus berdoa mulai, sudah kelar kita jalan kayak melipir gini lah bang, kayak lewat pinggir-pinggir jurang gitu, ketemu sama rombongan lain. Si rombongan lain ini ngomong kayak gini bang, Mas mau kemana gitu? Mau turun mbak gitu. Emang kenapa gitu? Terus saya bilang emang kenapa? Terus anak-anak rombongan dia itu pada diem bang, nggak tahu kenapa pada diem. Pada diem. Terus kita juga mikir, kok pada diem ya? Nah kita kepikiran yang dari bawah ini bang, yang kemarin ngurusin surat ini nih. Ngurusin surat kayak ojo maghrib le gitu. Mending saya esok ae gitu, pin safety gitu kan. Nah
Terus si rombongan ini cuman bilang, hati-hati yo mas gitu. Oh iya. Terus kita jalan. Di pertengah jalan tuh posisinya kita pertama, terus teman kita nih sisanya bertiga nih. Nah yang megang sampah ini yang posisinya paling belakang nih bang. Posisinya paling belakang. Nah setelah itu jalan. Nah si sampah ini jatuh bang. Nggak tahu kenapa. Karena kalau dipikir-pikir dengan logika ya bang, kan udah diikat kencang banget tuh bang. Pakai kayak tali tenda gitu lah bang, diikat. Udah pokoknya kencang banget lah bang. Posisinya itu juga kita nggak larian bang. Kalau larian mungkin kan lama-lama akan kendor gitu bang, masuk akal lah. Ini jalan nyantai gue bang, nyantai banget. Tiba-tiba jatuh. Serok, semuanya jatuh. Nah pas anak-anak bilang, woi sampah gue jatuh gitu. Anak-anak pada nengok semua. Itu tuh bener-bener kayak ada orang gede bang, bayangan gede. Pokoknya kayak gede gitu lah bang. Gede gitu. Terus anak-anak pada takut semua. Ki, itu apaan gitu? Udah yuk, sini pai sampah lu. Kita mau ngambil sampah ini kayak nunduk doang bang. Berarti semuanya ngeliat? Semuanya ngeliat semua bang. Ngeliat semua. Nah habis itu kita ambil sampah. Sini pai, udah ikat. Ki, majuan lagi apa? Majuan, udah sini gak apa-apa gitu. Dia baik kok insya Allah gitu. Terus kita rapiin lagi tuh, kita ikat lagi. Jalan lagi. Nah sampai di pos 2 ini kita jam 8:30, antara jam 8 8:30 bang. Nah pas udah di situ tuh hawanya emang bener-bener kayak beda banget gitu bang, beda banget lah. Nah setelah itu kita jalan nih bang, anak-anak pada jalan nih yang 3 ini nih. Saya suruh duluan gitu. Gue di sini dulu sebentar lu gitu, kaki gue sakit. Udah ayo Ki, bareng aja. Udah nggak apa-apa gitu. Kayak punya feeling gak enak gitu bang. Anak-anak pada jalan. Nah saya sendiri. Nah ada nenek-nenek datang ngampirin bang, kayak bongkok itu jalan gitu bang, tuk. Dia ngomongnya kayak udah tua gitu bang, le, ngapain le gitu. Aku turun mbah gitu. Oh turun yo gitu, kayak ngomong gitu susah bang. Iya mbah gitu. Terus kita tanyain dong bang, kita penasaran nih kok jam segini ada nenek-nenek. Kita masih berpikir positif ya bang ya, kayak mungkin turun ngarit atau apa gitu kan. Terus kita tanyain, jenengnya siapa mbah? Mbah Nirale gitu. Terus kita tanyain, mbah mau kemana gitu. Aku gak tahu melakukannya pengendile gitu. Aku wes bingung gitu, kata dia kayak gitu bang. Terus setelah itu ya udah mbah ngikut saya aja gitu, turun ke bawah gitu. Posisinya juga saya mau turun ke mbah gitu. Oh yo wes le, ayo. Terus akhirnya kita jalan nih bang, posisinya nenek-nenek itu di belakang kita jalan. Nah pas kita nengok ke belakang ini si nenek-nenek ini udah nggak ada bang. Nenek-nenek ini udah nggak ada. Nah setelah itu kita langsung kayak istighfar gitu kan bang, kaget gitu kan. Ini bener orang atau bukan? Ini masih tanda tanya bang. Setelah itu kita kejar nih yang paling depan bertiga nih bang, kejar bertiga. Terus kita tanyain ke dia, lu tadi ngeliat nenek-nenek nggak? Apaan sih gitu, kata bocah-bocah gitu. Apaan sih nenek-nenek apaan gitu? Nggak ada nenek-nenek gitu. Tadi gue di pos 2 diliatin sama nenek-nenek gitu. Namanya Mbah Nira gitu. Dia katanya bingung nyari jalannya kemana gitu. Kagak ada, lu halu kali Ki gitu. Beneran kok, sumpah gue lihat gitu. Terus setelah itu jalan. Teman kita nih, si yang paling depan ini kan, kita kan pas setelah ketemu nenek ini, posisi saya paling belakang nih bang. Dilemparin sama pasir bang. Pasir. Si ama cewek di atas bang. Dia lagi ketawa. Gitu. Nah setelah itu kan yang pas di pos 2 ini si orang gedenya ini nggak ada bang. Nah setelah dari nenek ini baru si orang gede ini ada lagi bang. Dia ada lagi. Terus jalan kayak feeling nih ya, kayak orang gede itu mungkin dia ngejagain kita atau gimana gitu ya bang, karena omongan yang mendaki yang tadi terus sama yang dari bawah gitu.
maghrib jangan naik, mungkin karena itu ya bang. Terus jalan-jalan udah, terus kita bilang jalan aja jalan gitu, jalan sampai di pos 1 bang. Pas sampai pos 1 ini kisaran jam 10-an lah bang. Terus kita kayak mau pamit gitu sama Bude sama Pade gitu. Kita ngasih jaket gitu bang, jaket gunung kita buat Pade nih Bude, saya ada oleh-oleh buat Pade Bude gitu. Bude sama Pade pakai ya gitu, mungkin kita nggak bisa ngasih apa-apaan. Terus ini juga P3K Bude, ini buat Bude ya, sewaktu-waktu Bude naik amit-amit dan mungkin jangan sampai ke luka atau lagi motong ke iris tangannya gitu, kebesot, pakai P3K ini Bude gitu. Nah posisinya itu di P3K itu ada hand sanitizer, ada 3 biji bang. Terus si Bude ini bilang, aduh Le, ini tenanan Le gitu. Iya beneran Bude gitu. Aku sebenarnya udah lama pengen punya ini, cuman belum mampu gitu, kata dia kayak gitu bang. Udah buat Bude, nggak apa-apa kok gitu. Terus Bude saya cuman bisa ngasih jaket, ngasih P3K. Nah logistiknya kan kita nggak makan banyak gitu kan bang, makan secukupnya doang kan. Logistiknya buat semua buat dia bang, kayak so ada sosis, ada otak-otak, terus ada tepung terigu, kayak ada jagung gitu, kayak buat bakwan sama tahu gitu bang. Kita kasih Bude nih saya ada sisa logistik, ada beras, sewaktu-waktu atau Bude mau jual lagi silakan, Bude bagi-bagiin juga silakan. Pokoknya net kita mau ngasih buat para pendaki juga nggak apa-apa kok gitu. Tapi itu terserah Bude, hak Bude gitu kan. Oh wes Le, ojo ngerepoti Le, aduh gitu. Posisinya tuh Bude sama Pade ini kayak orang tua kita sendiri lah bang gitu. Nah sebelum turun tuh si Bude sama Pade ini kayak sedih gitu bang, sedih gitu. Oh pas lu pamitan nih ya? Iya bapak, pas mau pamitan tuh Bude sama Pade sedih gitu. Terus si Bude bilang, Le aku boleh foto nggak? Oh ayo Bude foto rame-rame gitu. Foto berenam tuh bang, jadi kita berempat, Bude sama Pade ini berdua jadi 6. Terus foto, kita pamitan tuh sama Bude, Pade pamit ya gitu. Sewaktu-waktu nanti 2 tahun atau setahun lagi saya bakal ke Sumbing lagi gitu. Oh iya gitu. Terus pamit, Bude dada-dada gini bang gitu. Ya, hati-hati Le gitu. Jalan-jalan. Nah di pertengahan kan kita kan pas dari pos 1 turun tuh kan kita posisinya nggak ada ojek tuh ya bang ya. Kita mau nggak mau kan jalan ya. Nah pas jalan ini teman kita kan ngerapiin sepatunya nih bang, rapiin sepatu, kayak ngikat sepatu lah ke sepatu. Posisinya tuh duduk. Nah pas mau diri ini dia nggak bisa bangun bang, nggak tahu kenapa. Logikanya gini bang, kalau emang misalnya itu batu, dia diri batunya mental dong. Iya. Dan kalau emang itu dari salah satu rombongan kita, pasti ketahuan dong orangnya siapa yang nginjek. Posisinya dia paling belakang, nggak jauh lah, paling belakang, di depan 3 sambil ngeliatin dia bang gitu. Nah dia begini minta tolong gini, tolong tarikin gue gitu. Nah itu tuh dia nggak bisa bangun. Terus setelah itu beberapa lama digini-giniin, akhirnya dia langsung gitu bang, langsung kayak stuck gitu. Terus kita tangkap tuh, gitu. Iya kepental gitu. Mungkin nggak tahu diinjek sama orang gede ini atau gimana gitu, kita kurang tahu lah bang. Terus setelah itu jalan sampai di kayak mau terang lah bang, mau terang gitu, warga sekitar. Jadi teman kita ini sampai pos lagi apa sih namanya bang, kayak warga sekitar lah, kayak pemukiman pemukiman warga sekitar. Terus teman kita ini lagi duduk posisinya juga bengong bang, posisinya bengong. Pas posisi bengong ini teman kita ini kesurupan bang. Kesurupan? Yang ngikutin kita ini bang, yang orang gede ini. Yang orang gede ini dia kayak nitipin pesan lah bang, kayak Le suwun yo Le gitu, sampean wis ngedoa no aku neng kene gitu. Maaf yo Le, tak entar, pokoknya ngomong bahasa Jawa lah bang, kayak maaf saya anterin sampai sini aja gitu. Nggak bisa sampai sana, maaf ya gitu. Pokoknya saya mau bilang terima kasih. Besok kalau mau kesini, kalau emang ada orang yang bilang kalau maghrib jangan turun atau naik, ikutin kata mereka gitu. Mereka baik kok gitu. Kecuali emang keadaannya rame atau apa gitu. Posisinya kan
emang sepi kan bang, sepi gitu. Terus si ini yang kerasukan ini dia tuh kayak nunduk gini bang, nunduk gini. Terus nitipin pesan lagi, sampean hati-hati oleh sesok tulan rene ene yo gitu. Tak terima apik neng gini le, kata dia kayak gitu bang. Terus kita bilang dong, maaf ya, saya cuma bisa ngirim kayak doa al-fatihah, nggak bisa kayak ngejuk-ngukin kuburannya atau apa, mungkin maaf banget ya, cuma bisa ngirim doa gitu. Sewaktu-waktu bisa lah main ke sana-sana gitu, main kayak tempat kayak petilasan gitu bang. Terus habis itu udah kita bilang kayak gitu, terus ya udah sekarang boleh pulang lagi kok ke asalnya lagi gitu, saya mau pulang gitu. Terus akhirnya teman kita jatuh tuh, nah pas bangun itu sorry ya ketiduran gue ya. Nah temen gue ngomong kayak gitu bang, Nggak sadar padahal dia kesurupan ya. Iya kesurupan. Nah udah tuh kita bangunin, terus kita kasih minum dulu lah bang, kasih minum. Nah udah tuh bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Nah kita sampai nih bang di base camp kisaran 11:30 malam lah bang. Kita kayak makan dulu, terus kita tanyain sama warga sekitar bang, Pade, tadi tuh di pos 2 Mbawon saya ngelihat nenek-nenek ketika teman saya yang 3 ini jalan duluan, saya masih tinggal sendiri gitu. Tapi kayak ada firasat gitulah, kayak ada firasat mau sendiri gitu. Nah setelah itu kita tanyain, nenek-nenek itu siapa le gitu. Nenek-nenek itu namanya Mbah Nira, katanya dia mau cari jalan pulang gitu, dia nggak tahu arah pulang. Tapi pas kita anterin sekalian, yuk saya mau turun gitu kan, saya mau anterin gitu, dia udah nggak ada gitu. Terus dijelasin sama warga sekitar bang, sama yang pada ini, katanya Mbah Nira ini dia hilang sampai tahun 2022 ini dia belum ditemukan bang, kayak gitu, dia belum ditemukan. Terus saya kaget dong bang. Nah posisinya jadi tuh si orang gede ini ngejagain rombongan kita bang. Untungnya nih gua, kalau nggak ada orang gede, mungkin gue dibawa sama si nenek-nenek ini bang ke alam lain. Alhamdulillahnya kayak gitu bang. Terus abis itu anak-anak pada bilang, untung lu kagak dibawa lu. Gitu. Dibawa bagian B, gue cekek begitu. Kita candain gitu bang. Kita kayak biar suasana nggak tegang lah bang gitu. Nggak tegang gitu kan, teman kita kan perjalanan mau jauh nih bang kan. Apalagi lo masih naik motor lagi nih ke Depok. Masih motor lagi bang, masih naik motor lagi. Kita kayak buat have fun aja lah, have fun gitu. Udah nggak usah pada dipikirin gitu, anggap aja itu buat pengalaman lu, cerita lu kan dari Depok naik motor terus ketemu kayak ginian apa segala macam, itu tuh kayak buat jadi pelajaran lu. Sewaktu-waktu lu naik gunung lagi harus hal apa yang nggak boleh dilakuin gitu, hal apa yang boleh dilakuin gitu, lu ambil hikmahnya yang baik, yang buang lu tinggalin gitu. Terus anak-anak pada bilang oh iya gitu. Terus akhirnya kita tidur dulu tuh bang, posisinya mau tidur tuh istirahat. Keesokan harinya anak-anak pada berangkat menuju ke Depok bang, buat pulang tuh bang. Reading lagi tuh. Reading lagi. Lewat jalur yang sama. Hujan kering gitu bang, kayak baju basah kering gitu bang. Kayak udah capek banget. Abis dari Depok terus naik Sumbing, turun langsung pulang ke Jakarta, ke Depok. Tapi waktunya sama tuh Ki, yang lu estimasin 3 hari, bener tuh 3 hari tuh? 3 hari bener dong. Gokil. Karena kita udah sering bang kayak ke Slamet naik motor, ke Perahu naik motor, ke Sumbing naik motor kan, ke Merbabu naik motor. Pokoknya daerah-daerah Jawa Tengah kita naik motor semua bang, kecuali Jawa Timur. Kenapa? Kejauhan bang. Kejauhan bang. Aki ngomongin tentang kayak lu bukan solo ya, jadi lu riding nih ya, riding. Naik gunung itu kan makan jarak tempuh yang lumayan cukup panjang tuh Ki. Panjang banget bang. Lewatin jalur yang tadi lu jelasin juga, belah hutan, lewatin hutan-hutan ya kan, atau tempat-tempat sakral mungkin di jalur yang lu lewatin. Ada nggak sih momen-momen situasi di saat lu lagi di jalan tuh ngerasain gangguan-gangguan horor nih waktu riding? Kayak gangguan sih enggak bang, tapi kayak feeling tempat nggak enak itu ada bang. Di
Tugu itu bang. Oh. Di Tugu itu feeling kayak udah nggak enak, kayak udah jalan gitu, nggak usah kesini kayak gitu bang, kayak diusir lah gitu. Ngapain sih sini, kayak ganggu aja gitu. Kayak disitulah bang yang feeling nggak enak, kayak gangguan nggak enak itulah bang, kayak aura yang datang nggak enak lah bang. Pokoknya hawanya udah nggak asik Iya, lah ya. bener, Bang. Nah, ngomong-ngomong naik motor lagi nih Ki, itu emang lu udah jalanin udah lumayan sering tuh ya? Sering. Ke Jawa Tengah tuh. Jawa Tengah. Kenapa sih motivasinya lu naik gunung itu riding gitu? Nah, kebanyakan orang pada gunain transportasi lewat kereta api, ya kan, bis, pesawat. Kenapa tuh? Mungkin karena sensasinya kali ya bang ya. Oh. Sensasinya, terus kayak momen-momen kita istirahat di Indomaret tuh emang yang paling enak gitu bang. Terus kayak kita, maksudnya kayak tangan, mata, sama pokoknya intinya badan gitu bekerja gitulah bang, bekerja terus gitu, bekerja tak ada henti gitu. Terus kayak pengalaman aja sih bang, pengalaman kayak gimana sih susahnya gitu, senangnya gimana sama teman-teman saat naik gunung tuh menggunakan sepeda motor ke Jawa Tengah. Iya bang, kan? Kayak gitu, momennya kayak gimana sih, enak nggak sih? Ternyata enak bang, dan terusnya juga kita ketagihan ke gunung-gunung Jawa Tengah. Jadi kesana tuh kita naik motor, nggak ngebis, nggak kereta, gitu bang. Nah, ngomongin budget nih ya, Iya. lebih murah naik motor atau naik transportasi umum tuh? Naik motor bang. Lebih murah naik motor? Lebih murah. Bensin tuh habis 100.000 sampai di Wonosobo. Itu masih ada sisa 3 batang bang. Paling makan habis ya sekitar, makan kan kita makan 3 kali tuh, habis paling 30.000, terus 30 ya kan. Rokoknya keretekan 12.000. Iya 12.000, hitungnya paling habis 150 lah bang. Itu buat berangkat aja. Nah, ini solusi buat teman-teman semua nih yang fighter ya kan, punya tenaga kuat tapi mau ke Jawa Tengah dengan ongkos murah, gunakan motor kalian ya enggak? 130.000 sampai Jawa Tengah lo ya? Sampai bang. Oke sih, kalau sekarang kayaknya kalau naik transportasi umum tuh kayaknya nggak bakal nyampe kayak segitu. Nggak nyampe bang. Sekarang kita hitung aja bis dari Jakarta aja udah 250 paling murah ya. 2,5 lah. Ada yang lebih murah lagi tapi bojot bisnya. Bojot bang. Update kayak gitu kan. Ya, kamu nanya. Oke Niki, meneruskan tentang pendakian lu nih di Gunung Sumbing nih. Memang Gunung Sumbing ini banyak banget yang mitos-mitos ya, yang terdengar atau yang dirasakan oleh beberapa pendaki nih di saat itu atau yang mengalami. Karena gue sering banget dengar pendaki yang mengalami kejadian-kejadian horor waktu di Gunung Sumbing. Salah satunya ya cerita lu ini juga. Nah, ada nggak sih salah satu momen waktu lu pendakian di Gunung Sumbing itu ngerasain hal yang benar-benar panik banget, merinding banget, serem lah pokoknya? Yang menurut gue momen yang paling serem itu ketika bertemu sama si sosok nenek-nenek ini bang. Oke. Sosok itu karena ya first time juga gitu kan. Maksudnya first itu kayak dia tuh ngajak dia turun gitu. Kirain kita tuh dia tuh kayak abis ngarit atau apa gitu kan, kayak nyari kayu atau apa gitu. Kita ajak turun, ternyata bukan orang bang. Iya, dan itu udah hilang selama bertahun-tahun. Iya bang, kata warga sekitar. Dan gitu, bang. sampai sekarang belum ketemu tuh ya? Belum ketemu bang. Nah ini gokil sih menurut gue. Karena gak cuma satu orang doang nih yang hilang di gunung sampai sekarang gak ketemu ya. Bahkan beberapa kasus yang terjadi di pendakian gunung nih, banyak pendaki-pendaki yang hilang di gunung sampai sekarang tuh gak ketemu ya jasadnya ya. Bahkan kayak celananya segala macam yang dia pakai itu nggak ketemu. Itu masih misterius sih menurut gue. Kemana mereka ya kan? Gitu. Nah, ini cerita lo main cukup merinding banget ya. Ini mencekam banget, seram banget menurut gue. Karena gue juga pernah mendaki Gunung Sumbing pada saat itu lewat jalur Garung. Dan kebetulan memang gue nggak naik malam nih, nggak tahu kenapa. Memang naik malam itu dilarang ya. Iya bang. Dan mungkin kita ambil sisi positif aja kali ya. Mungkin naik malam itu ya jarak pandang lu berkurang karena kan gelap ya kan, entah ke Standung masuk jurang kan lebih beresiko. Iya benar bang. Tapi dari cerita lu ini ya semoga teman-teman semua yang menyimak bisa mengambil sisi positifnya ya Ki ya. Dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua bahwasannya dalam segala sesuatu yang kita jalanin ya penuh dengan resiko ya. Bang, gimana kita harus mengurangi resiko tersebut ya, kita harus pelajari dari beberapa pengalaman-pengalaman orang atau petua-petua kita nih Ki.
Thank you banget nih lu udah mau berbagi cerita lu waktu di Gunung Sumbing. Iya, Bang. Ini tahun 20. 2020 naik motor dari Depok. Gokil, berkilo-kilometer, kena angin darat, kena angin gunung juga. Iya, Tebal hujan. kulit tuh kayak Ki. Dan nanti ke Rinjani mau naik motor juga tuh? Wah, enggak Bang, jangan. Enggak Bang. juga. Jangan. Kali lo mau nyari sensasi Wah, baru ya enggak, kan mau naik Bang. motor Itu juga. mah penyakit doang, kayak nyetor nyawa doang. Nah, tapi sebelum mengakhiri cerita nih Ki, lo punya pesan-pesan gak sih buat teman-teman semua yang menyimak cerita lo kali ini? Pesan-pesan gua ketika ada ngeliatnya ke sini apa sini, Bang? Bebas lo. Kesini aja kali Iya, ya? kamera ya. Pesan-pesan gue buat kalian yang naik gunung, ketika ada orang yang memberikan saran yang baik, ikutin aja gitu Bang. Contohnya dari cerita gue yang tadi itu, lu bisa ngambil kesimpulan nah, mana yang baik, mana yang buruk gitu Bang. Mana yang lo bisa lo ambil, mana yang lo harus buang gitu. Dan sebelum lo mendaki, gue saranin lo harus kayak ngedoain para pendahulu di situ. Mungkin dari situlah kita kayak dari selamat gitu Bang, kayak ada nggak sih Bang tanda-tandanya kayak kita ada nenek-nenek nih, untungnya ada sih orang yang baik ini yang gede ini Bang. Iya, kayak ada yang niat jahat sama lu, terus ada yang ngelindungin lu juga. Nah, ngelindungin kayak gitu Bang, kayak gitu. Nah, terus juga kayak jangan buang sampah sembarangan. Oh, itu penting banget Ki. Jangan bicara kotor, terus harus jaga tata krama apa segala macam gitu. Di alam itu kita kayak udah nggak bisa ngelawan lah Bang. Persiapan kita, fisik kita, mental kita, apapun kan di alam kita nggak tahu kan Bang. Terus juga kalau emang kita datang ke gunung itu dengan niat baik, belum tentu alam itu akan balas yang baik juga ke kita Bang, kayak gitu. Mungkin ada resikonya atau apa, tapi tetap harus kita juga berbuat baik Bang sama alam, sama warga sekitar, sama pendaki lain, sama siapapun yang ada di gunung itu Bang. Kayak gitu-gitu aja Bang, pesan-pesan gue. Oke, thank you banget Tiki. Sekali lagi gue mau ucapkan terima kasih karena lu udah mau berbagi ceritanya nih di Besok Pagi ya. Ini untuk cerita untuk beberapa kali, dan kali ini menceritakan di Gunung Sumbing. Kenapa gue memilih Gunung Sumbing? Karena waktu itu gue juga pernah naik daki Gunung Sumbing ya kan. Otomatis jalur cerita yang lu alamin, gue ngeras kayak masuk ke dalam cerita lu nih. Dan semoga teman-teman semua yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi dari gue Indra. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.